Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Salsabila, NPM-nya C1111813. Sini saya sudah membuat resume tentang akuntansi keuangan lanjut. Untuk pertemuan 1, ini pendahuluan. Untuk pertemuan 2, bab 1, firma persekutuan pendirian dan pengoperasiga. Bab 2-nya firma perubahan keanggotaan. Untuk pertemuan keempat, bab 3, likuidasi sekaligus. Untuk pertemuan 5, likuidasi bertahap. Untuk pertemuan 6, penjualan angsuran. Sini saya akan menjelaskan untuk yang pertama. Yang bab 1 ini firma persekutuan pendirian dan pengoperasian. Untuk firma ini dibagi menjadi 3. Firma pendirian, firma pengoperasian, firma perubahan keanggotaan. Untuk yang pendirian, di sini ada ilustrasi. Jadi di sini tuh contohnya kayak seseorang punya lahan kebun teh ini. Kemudian dia bekerja sama dengan seorang pengusaha. Mungkin ini yang punya investor mungkin ya. Seperti di ilustrasi ini. Jadi mereka bekerja sama, akhirnya menjadilah teh Waliman ini. Seperti itu singkat ceritanya. Kemudian lanjutannya gabungan 2 atau lebih untuk menginvestasikan sesuatu atau kontribusi. Dan yang ketiga untuk usaha untuk laba. Kemudian akta dari pendirian persekutuan diantaranya harus ada nama, harus ada jenis usaha, kontribusi modal awal, distribusi keuntungan dan kerugian, kemudian prosedur perubahan persekutuan atau penambahan atau pengurangan, dan yang terakhir aspek lain seperti hak manajemen, prosedur pemungutan suara, dan metode akuntansi. Kemudian pendirian persekutuan, karakteristik persekutuan diantaranya yang pertama perjanjian persekutuan, kemudian persekutuan sebagai entitas terpisah. Sekutu adalah agen perusahaan. Kemudian kewajiban sekutu adalah kewajiban bersama. Hak dan kewajiban sekutu, kepentingan sekutu yang dapat dialihkan dalam persekutuan. Dan yang terakhir pengunduran diri sekutu. Kemudian di sini ada jenis-jenis persekutuan terbatas. Ada 3 jenis. Yang pertama ini persekutuan terbatas atau limited partnership atau LP. Terdiri dari satu sekutu umum yang bertanggung jawab secara personal atas kontribusi modal, serta satu atau lebih sekutu terbatas yang bertanggung jawab atas manajemen. Untuk yang kedua, di sini ada persekutuan dengan kewajiban terbatas atau limited liability partnership atau bisa disingkat dengan LLP. Tidak ada sekutu umum atau sekutu terbatas. Kewajiban dan hak yang sama sebagai sekutu umum dengan batas hukum tertentu. Untuk yang ketiga, di sini ada persekutuan terbatas dengan kewajiban terbatas atau limited liability limited partnership atau bisa disingkat dengan LLLP. Setiap sekutu bertanggung jawab atas kewajiban bisnis persekutuan. Kemudian ini persekutuan dimulai
Contohnya ya, di sini ada persekutuan antara Ami dan Paul dengan menginvestasikan kasnya. Di sini ada jurnalnya. Untuk debitnya ini kas, untuk kreditnya Ami Capital. Kemudian ada lagi debitnya kas, debitnya Paul Capital. Jika mereka menginvestasikan aset lain, penilaiannya sesuai kesepakatan sehingga jurnalnya menjadi untuk debit equipment dan land. Untuk kreditnya Paul Capital dan Ami Capital. Kemudian di sini firma dapat memilih dua metode. Saya ringkas aja, ini hanya pilihan metodenya. Yang pertama metode bonus. Metode bonus ini tanpa menyesuaikan akun modal. Kalau yang kedua ini metode goodwill. Metode goodwill ini dilaporkan pada pemukaan. Di sini ada contohnya. Contohnya perjanjian laba rugi persekutuan AB menetapkan metode alokasi sebagai berikut. Yang pertama, bunga sebesar 15% pada saldo modal rata-rata tertimbang. Kemudian gaji sebesar 2 juta untuk Aldi dan Bayu sebesar 5 juta. Kemudian bonus sebesar 10% akan dibayarkan kepada Bayu jika laba persekutuan melebihi 5 juta sebelum dikurangi bonus gaji dan bunga atau saldo modal. Kemudian jika ada sisa akan dialokasikan 60% untuk Aldi dan 40% untuk Bayu. Kemudian di sini dimintanya alokasikan laba rugi kedua sekutu tersebut. Total Ali 3.980.000 dan Bayu 6.020.000. Ilustrasi perubahan modal sekutunya sebagai berikut. Di sini langsung ilustrasinya. Persekutuan AB, laporan modal sekutu untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2000 sekian. 2021 mungkin ini ya. Sini jurnalnya saldo 1 Januari 2021 Aldi 20 juta, Bayu 10 juta, totalnya jadi 30 juta. Ditambah investasi tambahannya, ini masuk ke Bayu 500.000. Totalnya jadi 500. Distribusi laba neto. Di sini Aldi 6.020.000, Bayu 7.380.000, totalnya jadi 13.400.000. Sehingga Aldi memperoleh 26.020.000, Bayu 17.880.000, totalnya jadi 43.900.000. Kemudian ini dikurangi penarikan sebesar, untuk Bayu ini sebesar 4 juta, jadi dikurangi. Sehingga pada saldo 31 Desember ini menghasilkan untuk Aldi 26.020.000, untuk Bayu 13.880.000, sehingga totalnya 39.900.000. Kemudian lanjut di bab kedua, di sini ada firma perubahan keanggotaan. Persekutuan, pendirian, pengoperasian, dan perubahan keanggotaan. Di sini langsung ke jurnalnya. Old Partner Capital untuk debitnya, untuk kreditnya Signe Capital. Persekutuan mengacu ke SAK atau SAK ETAP yang laporan keuangannya
diaudit oleh auditor eksternal. Sini ada perubahan keanggotaan, struktur kepemilikan awalnya Andi 60% dan Budi 40%. Kemudian setelah ditambahkan Citra, ini struktur kepemilikannya menjadi Andi 45%, Budi 30% dan Citra 25%. Kemudian di sini ada tabelnya untuk Andi, struktur awalnya 60%, pengurangan 25% berarti dikurangi 15%, sehingga struktur akhir untuk Andi ini 40%. Untuk Budi, struktur awalnya 40%, pengurangan 25% dari persentase awal itu 10%, sehingga struktur akhirnya 30%. Kemudian Citra di sini 25%, sehingga totalnya semuanya 100%. Kemudian sekutu baru membeli kepentingan. Di antaranya nilai buku dijadikan acuan untuk menentukan revaluasi aset dan liabilitas atau pengakuan goodwill. Contohnya, pada tanggal 1 Januari 2018, Aldi dan Bayu mengundang Citra menjadi sekutu dalam bisnis mereka. Persekutuan yang dihasilkan menjadi persekutuan ABC. Kemudian Citra membeli 1/4 dari modal persekutuan sebesar 9 juta. Di sini diminta untuk buatlah struktur kepemilikan yang baru. Jadi untuk kepemilikan yang lama, Aldi 20 juta saldo modalnya, untuk Bayu 10 juta, totalnya 30 juta. Untuk persentase labanya Aldi 60%, Bayu 40%, totalnya 100%. Kemudian ditambah dengan Citra, ini berubah menjadi Aldi menjadi 40%, Bayu menjadi 30%, dan Citra menjadi Citra 25%. Sehingga menghasilkan untuk kapital Aldi menjadi 5 juta, kapital Bayu 2.500.000, kapital Citra 7.500.000. Untuk Aldi ini 20 juta dikalikan dengan 0,25, untuk Bayu 10 juta dikalikan dengan 0,25. Kemudian nilai wajar modal dicarinya sebagai berikut. Di sini 9 juta sama dengan nilai wajar dikalikan dengan 0,25. Kemudian nilai wajar sama dengan ini 9 juta dikalikan dengan 0,25 ya, jadi 36 juta. Sehingga menghasilkan untuk landnya ini 6 juta. Untuk kapital Aldi 3.600.000, untuk kapital Bayu 2.400.000. Sehingga jurnal setelah revaluasi untuk kapital Aldi 5.900.000, kapital Bayu 3.100.000, untuk kapital Citra 9 juta. Mereklasifikasi modal kepada sekutu baru. Di sini 23.600.000 dikalikan dengan 0,25, totalnya jadi 5.900.000. 12.400.000 dikalikan dengan 0,25 menjadi 12.400.000. Kemudian 36 juta dikalikan dengan 0,25 sehingga menghasilkan 9 juta. Kemudian sekutu baru berinvestasi dalam persekutuan. Di sini ada 3 metode yang digunakan untuk menghitung penerimaan sekutu baru, yaitu yang pertama revaluasi aset atau net asset revaluation. Kemudian yang kedua pengakuan goodwill atau goodwill recognition.
Dan yang ketiga, metode bonus atau bonus method. Di sini ada 3 kasus yang berhubungan dengan penambahan anggota baru. Untuk yang pertama, kasus investasi sekutu baru sama dengan nilai buku persekutuan. Kasus 2, investasi sekutu baru lebih besar dengan nilai buku persekutuan. Kasus 3, investasi sekutu baru lebih kecil dengan nilai buku persekutuan. Untuk rumus menghitung proporsi sekutu baru sebagai berikut. Proporsi sekutu baru sama dengan modal sekutu sebelumnya ditambah atau dikurang perubahan nilai ditambah investasi sekutu baru dikalikan dengan persentase modal sekutu baru. Di sini ada contoh kasus yang pertama, investasi sekutu dengan nilai buku profesional. Citra menginvestasikan dalam bentuk uang tunai sebesar 10 juta untuk seperempat kepentingan modal. Di sini debitnya kas 10 juta, kreditnya kapital Citra 10 juta. Sehingga untuk modalnya Aldi 20 juta, Bayu 10 juta, Citra 10 juta, totalnya 40 juta. Jadi di sini 30 juta ditambahkan dengan 10 juta, kemudian dikalikan dengan 0,25 menghasilkan 10 juta. Perhitungan nilai investasi sekutu dari nilai buku. Di sini investasi pada persekutuan 10 juta. Kemudian nilai buku proporsional sekutu baru 10 juta sehingga 30 juta ditambah 10 juta dikalikan 0,25 sehingga selisihnya 0 atau dikatakan tidak ada selisih. Kemudian perhitungan nilai investasi sekutu dan nilai buku. Di sini investasi pada persekutuan 11 juta, nilai buku profesional sekutu baru 10.250.000. Kemudian selisihnya menjadi 750.000. Untuk kasus 2 ini mungkin di skip aja karena tidak jauh beda kasus 2 dan kasus 3. Di sini saya lanjut menjelaskan pengunduran diri sekutu dari perusahaan. Di antaranya yang pertama, harga pembelian sama dengan kredit modal sekutu. Untuk yang kedua, harga pembelian lebih besar dari kredit modal sekutu. Dan yang ketiga, harga pembelian lebih kecil dari kredit modal sekutu. Di sini ilustrasinya sebagai berikut. Harga pembelian sama dengan kredit modal sekutu. Aldi berhenti saat modalnya sebesar 55 juta. Di sini debitnya kapital Aldi 55 juta, kasnya 55 juta. Kemudian harga pembelian lebih besar dari kredit modal sekutu. Untuk Aldi berhenti saat mohon maaf ini tertutup. Jadi langsung aja ke ilustrasinya ya. Di sini sekutu Aldi sebelumnya 45 juta, setelahnya jadi 0. Bayu sebelumnya 30 juta menjadi 55. Untuk Citra 25 juta menjadi 45. Ayat jurnalnya untuk debitnya kapital 5.500.000, kapital Citra 4.500.000. Untuk cashnya menjadi 65 juta. Dan lebih kecil dari modal sekutu. Mohon maaf ini juga ketutup sama dengan atas. Untuk ayat jurnalnya paling berubah di sini. Untuk debitnya kapital Aldi 55 juta. Untuk kreditnya kasnya 50 juta, kapital Bayu 2.750.000, kapital Citra 2.250.000. Kemudian sini saya akan lanjut untuk bab 3 firma, pembubaran dan likuidasi. Di sini
Ada ilustrasi. Di sini ada ilustrasi, di antaranya sekutu meninggal, sekutu mengundurkan diri, atau keputusan pengadilan. Di sini juga ada gambarnya. Dissociation atau pengunduran diri, dissolution atau pembubaran, terminasi dan likuidasi, pinjaman dari sekutu, defisit akun modal sekutu, laporan likuidasi, dan realisasi persekutuan. Sini yang pertama likuidasi sekaligus. Likuidasi sekaligus atau lump sum liquidation, proses likuidasi di mana seluruh aset dikonversikan menjadi kas dalam waktu yang sangat pendek. Kreditor eksternal dibayar dan pembayaran tunggal secara gabungan dilakukan kepada para sekutu atau bagian modal yang disetorkan. Sini ada realisasi aset, penjualan persediaan, penjualan piutang atau anjak piutang. Kemudian ada beban likuidasi, biaya hukum dan akuntansi, biaya penghentian akuntansi, dan biaya iklan. Sini ada ilustrasinya. Contohnya persekutuan ABC. Persekutuan ABC terdiri dari tiga orang sekutu, yaitu Aldi, Bayu, dan Citra dengan persentase distribusi laba masing-masing sebesar 40%, 40%, dan 20%. Berikut adalah neraca saldo per 1 Mei 2025. Sini persekutuan ABC, neraca saldonya untuk kasnya, untuk debitnya ini kas 10 juta, untuk aset non kasnya 90 juta. Kemudian untuk kreditnya di sini ada kewajiban 42 juta. Modal Aldi 40%, 34 juta. Modal Bayu 40%, 10 juta. Modal Citra 20%, 14 juta. Sehingga total debitnya 100 juta, total kreditnya juga 10 juta. Kemudian di sini ada kasus yang pertama. Kasus yang pertama, persekutuan masih solven dan tidak terdapat defisit dalam akun modal sekutu. Di sini ada aset non-kas dijual dengan harga 80 juta tanggal 1 Mei 2025 dengan kerugian didistribusikan kepada sekutu dan membayar kewajiban kepada kreditor eksternal sebesar 42 juta pada tanggal 20 Mei dan sisa kas distribusikan kepada sekutu tanggal 30 Mei 2025. Berikut adalah neraca saldo persekutuan ABC buat laporan likuidasi dan realisasi persekutuan serta ayat jurnalnya. Sini ada maksudnya neracanya. Persekutuan ABC, laporan likuidasi dan realisasi persekutuan. Sini untuk saldo di sini langsung saja. Saldo sebelum likuidasi pada 1 Mei, kasnya 10 juta, aset non kasnya 90 juta, kewajiban 42 juta. Untuk Aldi, untuk saldo modal Aldi
40%, 34 juta. Untuk Bayu 40%, 10 juta. Untuk Citra 20%, 14 juta. Di sini ada penjualan aset dan distribusi kerugian sebesar 10 juta. Untuk kasnya bertambah 80 juta. Untuk asetnya berkurang 90 juta. Untuk kewajibannya tidak ada. Untuk Aldi ini dikurangi 4 juta, untuk Bayu dikurangi 4 juta, dan untuk Citra dikurangi 2 juta. Kemudian kasnya sekarang menjadi 90 juta, kewajibannya tetap 42 juta, saldo modal Aldi menjadi 30 juta, saldo modal Bayu menjadi 6 juta, dan saldo modal Citra menjadi 12 juta. Di sini pembayaran untuk kreditor eksternal, kasnya berkurang 42 juta, sehingga kasnya sekarang menjadi 48 juta. Kewajibannya dikurangi 42 juta, tersisa 0. Untuk saldo modalnya sama seperti tadi. Kemudian di sini ada pembayaran sekaligus kepada sekutu. Jadi yang 42 juta ini didistribusikan kepada sekutu. Aldi 40% sehingga menjadi 30 juta. Bayu 40% menjadi 6 juta dan Citra 20% menjadi 12 juta. Sehingga saldo pasca likuidasi semuanya 0. Kemudian di sini jurnalnya sebagai berikut. Untuk 1 Mei 2025, di sini debitnya kas 80 juta. Kemudian modal Aldi 4 juta, modal Bayu 4 juta, modal Citra 2 juta. Untuk kreditnya aset non kas 90 juta. Kemudian 20 Mei 2025 sini kewajibannya 42 juta. Untuk kreditnya di sini kas sama 42 juta. Kemudian pada tanggal 30 Mei 2025 di sini debitnya modal Aldi 30 juta, modal Bayu 6 juta, modal Citra 12 juta. Kreditnya kas 48 juta. Kemudian saya akan menjelaskan likuidasi bertahap. Likuidasi bertahap yang secara umum memerlukan beberapa bulan dalam penyelesaiannya dan mencakup pembayaran secara periodik atau bertahap kepada sekutunya selama masa likuidasi. Beberapa antisipasi dalam menentukan pembayaran terhadap bertahap kepada para sekutu. Di antaranya, mendahulukan penyelesaian aset dan kewajiban, kemudian asumsikan kemungkinan terburuk seperti kerugian dan seluruh aset non-kas yang tersisa dan defisit akun modal. Dan yang terakhir, distribusi kas dilakukan kepada sekutu setelah poin A dan B selesai. Kemudian di sini ada penjualan angsuran. Penjualan angsuran adalah penjualan yang pembayarannya tidak diterima sekaligus. Contohnya penjualan tanah, penjualan mobil, rumah, dan lain-lain, atau barang bergerak dan barang tidak bergerak. Proses pembayarannya tidak sebentar, membutuhkan waktu 1-2 tahun, bahkan sampai 25 tahun.
Kemudian di sini ada laba kotor. Laba kotornya dibedakan menjadi dua, yaitu transaksi penjualan kredit, kemudian realisasi tiga konsep pengakuan. Yang pertama, diakui setelah kos terpenuhi. Yang kedua, laba kotor diakui penuh sebelum kos terpenuhi. Dan yang ketiga, kombinasi kos laba kotor atau laba kotor diakui sesuai persentase laba kotor dikali dengan realisasi pembayaran. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.